Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari tentang proses costing join product dan buy product. Apa itu join product and buy product? Sebelum kita membahas join product dan buy product, maka kita akan membahas join cost terlebih dahulu. Karena pembagian suatu produk menjadi join product and buy product bersumber dari join cost. Join cost atau biaya produk bersama merupakan biaya dari proses produksi yang menghasilkan berbagai macam produk secara simultan. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produk bersama juga dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya sampai dengan titik pemisahan atau biasa disebut dengan split off point. Split off point adalah saat dihasilkannya dua atau lebih produk bersama, di mana pada saat itu produk bersama bisa langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Produk A, produk B, produk C, dan produk D yang dihasilkan dari proses produksi setelah split off point tersebut merupakan joint product. Joint product atau produk bersama adalah beberapa produk yang dihasilkan dari suatu rangkaian proses produksi secara simultan dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang sama, yang tidak dapat dilacak atau dipisahkan pada setiap produk dan mempunyai nilai jual atau kuantitas produk yang relatif sama. Kita asumsikan bahwa produk A, B, dan C langsung dijual setelah terpisah dari produksi bersama, sedangkan produk D diolah lebih lanjut sebelum dijual menghasilkan produk X dan Y, di mana produk X mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, sehingga produk X dikelompokkan sebagai main product atau produk utama. Sedangkan produk Y karena mempunyai nilai jual yang lebih rendah, maka produk Y dikelompokkan sebagai buy product atau produk sampingan. Dengan demikian, kita dapat membagi joint product menjadi dua jenis, yaitu main product dan buy product. Untuk mengolah lebih lanjut joint product tersebut, dimungkinkan adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya yang dikeluarkan setelah split off point tersebut dinamakan separable cost, sehingga total biaya produksi merupakan hasil penjumlahan antara joint cost dengan separable cost. Sebagai contoh, kita menempatkan kayu sebagai bahan baku utama yang kemudian akan diproses menghasilkan joint product berupa balok kayu dan papan kayu. Nah, biaya yang digunakan untuk memproses kayu menjadi balok kayu dan papan kayu disebut sebagai joint cost. Selanjutnya, balok kayu diolah lebih lanjut menghasilkan lemari dan bahan baku mebel. Biaya yang digunakan untuk memproses balok kayu menjadi lemari dan bahan baku mebel disebut sebagai separable cost. Dalam hal ini, kita menempatkan lemari sebagai main product dan bahan baku mebel sebagai buy product. Hal ini dikarenakan lemari memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku mebel. Setelah mengetahui definisi dan konsep dari joint product, pertanyaan yang sering muncul selanjutnya adalah bagaimana cara mengalokasikan joint cost tersebut kepada masing-masing joint product secara individual. Metode pengalokasian joint cost terbagi ke dalam 4 metode. Metode yang pertama yaitu Physical Units Allocation Method. Metode yang kedua yaitu Relative Sales Value at Split off Point Method. Metode yang ketiga yaitu Net Realizable Value at Split off Point Method. Dan metode yang keempat yaitu The Constant Gross Profit Percentage Allocation Method. Kira-kira apa ya perbedaan dari keempat metode yang telah disebutkan? Berikut akan dijelaskan perbedaan dari keempat metode tersebut. Kita mulai dari metode yang pertama, yaitu Physical Units Allocation Method. Pada metode ini,
joint cost dialokasikan berdasarkan proporsi relatifnya pada titik pisah dengan menggunakan ukuran fisik yang umum, seperti kilogram, liter, unit, dan sebagainya. Metode ini menghasilkan joint cost per unit yang sama untuk setiap hasil daripada joint product. Metode yang kedua, Relative Sales Value at Split of Point Method. Pada metode ini, alokasi joint cost didasarkan pada harga jual pada saat split of point. Dengan demikian, biaya joint cost dialokasikan secara proporsional dengan kemampuan relatif untuk menghasilkan pendapatan yang dapat diidentifikasikan ke produk individual. Metode yang ketiga, Net Realizable Value at Split of Point Method. Pada metode ini, alokasi joint cost didasarkan pada taksiran nilai relatif yang dapat direalisasi atau ramalan nilai penjualan akhir dalam usaha normal dikurangi dengan ramalan biaya produksi atau separable cost dan biaya pemasarannya. Metode yang keempat, The Constant Gross Profit Percentage Allocation Method. Metode ini mengalokasikan joint cost berdasarkan gross profit ratio yang sama dan berlaku untuk masing-masing produk. Metode ini menggunakan konsep di mana gross profit merupakan selisih antara sales dan cost of goods sold, di mana cost of goods sold merupakan gabungan dari joint cost dan separable cost. Berikut akan ditampilkan contoh pengalokasian dari joint cost. Pada contoh kali ini, kita menempatkan raw milk sebagai bahan baku produksi, di mana joint cost-nya sebesar $400.000 dan joint unit production sebanyak 110.000 galon. Setelah diproses dan melalui proses split of point, dihasilkan dua jenis produk, yaitu krim sebanyak 25.000 galon dan liquid skim sebanyak 75.000 galon. Berikut disajikan data pendukung lainnya. Pertama, kita akan menggunakan metode Physical Unit Allocation Method. Metode ini dilakukan dengan cara mencari bobot atas masing-masing produk berdasarkan jumlah tiap unit produksi yang dihasilkan terhadap total produksinya. Kemudian, mengalihkan masing-masing bobot dengan total joint cost untuk mendapatkan alokasi joint cost tiap produk. Untuk penyajian income statement, pada dasarnya sama dengan format biasanya, dengan menampilkan revenue tiap produk dan totalnya yang dikurangi dengan cost of goods sold yang didapat dari jumlah alokasi joint cost dikurangi ending inventory untuk menghasilkan gross margin dan persentase gross margin terhadap revenue. Selanjutnya, kita menggunakan metode Relative Sales Value at Split of Point. Perbedaan metode ini dengan metode yang pertama, yaitu pada metode ini, kita mencari bobot atas masing-masing produk berdasarkan jumlah penjualan tiap unit produk terhadap total penjualan produk. Selebihnya sama dengan metode yang pertama, yaitu dengan mengalihkan masing-masing bobot dengan total joint cost untuk mendapatkan alokasi joint cost tiap produk. Untuk penyajian income statement juga sama dengan metode yang pertama, yaitu dengan menampilkan revenue tiap produk dan totalnya yang dikurangi dengan cost of goods sold yang didapat dari jumlah alokasi joint cost dikurangi ending inventory untuk menghasilkan gross margin dan persentase gross margin terhadap revenue. Pada contoh soal kali ini sebenarnya mirip dengan contoh yang sudah dijelaskan pada tampilan sebelumnya. Hanya saja pada contoh ini joint product seperti krim dan liquid skim diproses lebih lanjut menjadi produk yang lebih spesifik, yaitu buttercream sebanyak 20.000 galon dan condensed milk sebanyak 50.000 galon. Berikut juga ditampilkan data-data pendukung lainnya. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama, kita menggunakan metode Net Realizable at Split of Point. Perbedaan metode ini dengan Relative Sales Value at Split of Point, yaitu pada metode ini, sebelum mencari bobot atas masing-masing produknya, terlebih dahulu
kita mengurangkan jumlah penjualan dengan separable cost-nya. Kemudian, mengalihkan masing-masing bobot dengan total joint cost untuk mendapatkan alokasi joint cost tiap produk. Total biaya produksi yaitu jumlah antara separable cost dengan alokasi joint cost-nya. Sementara, untuk penyajian income statement-nya hampir sama dengan metode relative sales value at split of point. Yang menjadi pembedanya yaitu pada metode ini ada penambahan separable cost sebagai dasar perhitungan cost of goods sold-nya. Cara penyelesaian soal yang kedua, kita menggunakan metode yang terakhir, yaitu the constant gross profit percentage allocation method. Pada metode alokasi ini, pertama-tama kita mencari persentase gross margin produk dengan membandingkan gross margin dengan total penjualan selama periode akuntansinya. Kemudian, tiap persentase gross margin tersebut dikalikan dengan total penjualan tiap produk untuk mendapatkan total production cost-nya. Alokasi joint cost dapat dicari dengan mengurangkan total produksi dengan separable cost-nya. Nah, untuk penyajian income statement-nya sama dengan metode net realizable at split of point, yaitu dengan menampilkan revenue tiap produk dan totalnya yang dikurangi dengan cost of goods sold yang didapat dari jumlah alokasi joint cost ditambah dengan separable cost lalu dikurangi dengan ending inventory-nya untuk menghasilkan gross margin dan persentase gross margin terhadap revenue.